Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana pembuatan sertifikat, balik nama, apabila ada sertifikat ganda itu seperti apa dan lain sebagainya ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips jual beli tanah ya. Namun bukan tanah biasa, yaitu tanah warisan, karena tanah warisan itu biasanya harus menggunakan izin semua ahli waris. Jadi di sini saya sudah mencari referensi, ada 7 tips atau tata cara untuk jual beli tanah hasil dari warisan secara aman. Dan saya yakin ketika tips-tips ini nanti sudah dijelaskan dengan baik, pasti tidak ada konflik, baik konflik internal di keluarga maupun konflik nanti dengan para pihak penjual atau pembeli ya. Seperti itu. Di masyarakat banyak sekali ya perpindahan tanah itu tidak hanya jual beli dan hibah, namun yang paling banyak biasanya malah perpindahan hak atas tanah itu biasanya berdasarkan waris, yaitu dari ahli waris atau dari pewaris kepada ahli warisnya, atau dari orang tua kepada anaknya. Itu perpindahan hak atas tanah yang paling banyak. Namun kadang-kadang karena ahli warisnya banyak ya, ahli warisnya banyak, biasanya banyak terjadi konflik baik secara internal antara ahli waris sendiri, walaupun itu saudara, internal itu biasanya banyak sekali, bahkan juga secara eksternal, karena biasanya internalnya belum selesai atau belum kelar, biasanya nanti merembet ke eksternalnya. Penjualnya jika tidak akan, pembelinya tidak akan mau melakukan transaksi jika memang internalnya belum kelar. Jadi tips-tipsnya yang pertama yaitu harus melengkapi dokumen terlebih dahulu. Untuk melengkapi dokumen, ketika untuk sertifikatnya itu masih nama pewaris, jadi lebih baik untuk sertifikatnya dibalikkan nama terlebih dahulu kepada ahli warisnya terlebih dahulu, mau diwariskan kepada pihak siapa. Kalau enggak, langsung dijual belikan saja, nanti ada akte jual belinya kepada pembeli. Namun untuk hal tersebut ya harus disetujui semua ahli warisnya. Untuk kesiapan dokumennya ya, antara lain harus ada surat pajaknya ya, pajak terhutang, SPPT, setelah itu surat hibah, termasuk juga KTP, KK, buku nikah juga, kalau sudah meninggal akte kematian juga, akte kematian pewarisnya, dan berkas-berkas tanah. Itu pokoknya dokumennya harus lengkap terlebih dahulu, mulai dari dokumen pajak, dokumen ahli warisnya, dokumen pewarisnya, hingga dokumen tanahnya. Itu harus lengkap terlebih dahulu, baru nanti kita lanjut ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua, tentukan dulu, pastikan siapa saja ahli warisnya. Untuk ahli warisnya biasanya karena ahli warisnya posisinya jauh, misalnya anaknya ada 4, satu Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera gitu. Jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai nanti tanpa sepengetahuan ahli waris tiba-tiba harta warisan atau tanah warisan tiba-tiba dijual. Itu jangan sampai kayak gitu. Hal tersebut biasanya yang banyak menimbulkan konflik karena tidak beritahu ahli warisnya, tiba-tiba nanti mengajukan gugatan. Kenapa kok tanahnya dijual tanpa sepengetahuan saya? Padahal sesuai aturan dan regulasi, ketika menjual harta warisan itu harus persetujuan ke seluruh pewaris ya, seperti itu. Jadi harus tentukan dulu siapa ahli warisnya, harus mendapatkan keseluruhan persetujuan dari keseluruhan ahli warisnya. Yang ketiga, untuk semuanya itu lebih baik bertemu langsung, mediasi secara langsung, dan tanda tangannya menghadapnya secara langsung saja. Karena biasanya ketika tidak menghadap secara langsung itu nanti lewat telepon itu biasanya nanti berbeda dengan kenyataannya. Biasanya ada konflik ya, hanya dihubungi lewat telepon, apalagi yang mengangkat cuma istrinya, nanti tidak diberitahu suaminya dan lain sebagainya. Itu tips yang ketiga, yaitu lebih baik dibicarakan secara langsung atau secara tatap muka, mediasinya seperti itu ya. Yang keempat, disarankan cek tanahnya atau harta warisannya terlebih dahulu yang akan dijadikan objek transaksi. Dicek dulu, ketika misalnya ahli warisnya itu posisinya di luar semuanya, suruh melihat dulu kondisinya seperti ini, posisinya seperti ini, harganya semini, NJOP-nya semini, dan lain sebagainya. Itu ditentukan terlebih dahulu, dilihat terlebih dahulu. Selanjutnya untuk perjanjiannya, untuk legal draftingnya lebih baik Anda langsung ke pejabat pembuat akta tanah atau PPAT untuk membuatkan akte jual belinya antara penjual dan pembelinya. Nanti untuk tanda tangan keseluruhan ahli warisnya itu harus ditentukan terlebih dahulu. Dan untuk perjanjiannya langsung ke PPAT aja terlebih dahulu, itu nanti akan lebih aman dan untuk dokumennya lebih lengkap dan resmi ya.
Dan yang keenam, hadirkan notaris untuk pembuatan surat kuasa. Untuk surat kuasanya nanti langsung ke notaris saja. Kenapa kok perlu surat kuasa? Biasanya nanti ahli warisnya menguasakan kepada yang lain seperti itu, nanti untuk melakukan ijab jual belinya seperti itu. Namun untuk notaris dan PPAT biasanya merangkap jabatan, jadi bisa saja untuk notaris dan PPAT-nya beda. Namun biasanya untuk notaris dan PPA itu biasanya sama ya, karena satu nama atau boleh merangkap jabatan. Dan yang ketujuh, lakukan transaksi dan pembayaran secara terbuka baik oleh penjual dan pembeli ataupun oleh ahli warisnya. Silahkan lakukan pembayaran terbuka dan pembagiannya seperti apa, bicarakan secara terbuka. Ketika unsur-unsur ini nanti sudah ketemu, ketika unsur-unsur ini sudah terpenuhi, saya yakin ini semuanya akan berjalan lancar dan tidak akan ada konflik nantinya ya, baik konflik internal maupun konflik eksternal ya. Tidak akan ada nanti konflik berupa gugatan ke pengadilan untuk membatalkan jual beli tersebut atau apapun. Sudah unsur perjanjiannya sudah lengkap, unsur dokumen-dokumennya sudah lengkap, unsur kesepakatan para pihaknya sudah lengkap. Itu sangat baik sekali ya. Saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.